Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf ya, pada asalnya kajian Tazkiyatun Nufus ini sedianya dilaksanakan jam 10 pagi sampai jam 11 pagi tadi. Tapi berhubung kami ada kegiatan yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami mengundurkan kajian Tazkiyatun Nufus ini di sore hari. Mudah-mudahan pekan depan bisa normal kembali di jam 10 sampai jam 11 pagi. Baiklah para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita langsung saja mengkaji sebuah kitab ya, yang merupakan kajian kitab kita ini adalah Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah yang bernama Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Baiklah, kita sampai pada satu pasal atau satu pembahasan yaitu tentang ibadah-ibadah sunnah atau sholat sunnah ya, sholat sunnah ya. Di sini disebutkan bahwasanya penulis buku ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengatakan wa'lam anna ma'ada al-faraidha ya ma'ada al-faraidha minas sholati salah satu aqsam sunanun wa mustahabbatun wa tatawwu'atun. Ketahuilah bahwasanya ya selain daripada sholat fardu ya, selain daripada sholat fardu itu ada 3 jenis sholat. Ya, jadi ada 3 jenis sholat ya selain sholat fardu ya, yaitu yang disebut dengan sholat sunnah ya, dan ada yang disebut dengan mustahab ya, sholat yang mustahab ya, ada yang juga disebut dengan tatawwu ya. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ya secara pada dasarnya sama ya, tetapi ulama di sini membagi menjadi 3. Ada sholat sunnah, ada mustahab, ada tatawwu. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwasanya wa na'ni bis sunnah, yang kami maksud dengan sholat sunnah ya adalah manukila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muwadhabatu alaihi karawatib aqiba al-faraid wal witr. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sholat sunnah atau sholat sunnah adalah apa yang dinukilkan, apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau biasa lakukan. Ya, yang beliau selalu beliau lakukan ya. Jadi ada ibadah-ibadah sunnah atau sholat sunnah yang selalu beliau lakukan ya, selalu beliau kerjakan. Itu yang dinamakan dengan sholat sunnah namanya ya, karena beliau selalu mengerjakannya ya.
Seperti apa? Seperti sholat-sholat sunnah rawatib. Ya, seperti sholat-sholat sunat rawatib itu beliau selalu mengerjakannya. Ya, selalu mengerjakannya. Ya, seperti apa itu yang selalu beliau kerjakan? Sholat-sholat rawatib, misalnya sebelum sholat zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, setelah sholat zuhur juga 2 rakaat, kemudian setelah sholat maghrib ya 2 rakaat, kemudian setelah sholat isya 2 rakaat, kemudian sebelum sholat subuh ya 2 rakaat, atau sebelum sholat fajar 2 rakaat. Ya, ini adalah dinamakan sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena Nabi selalu mengerjakannya. Ya, Nabi selalu mengerjakannya atau membiasakan untuk beliau kerjakan. Ya, ada juga yang dimaksud juga sholat sunnah, yang termasuk juga sholat sunnah yang Nabi senantiasa kerjakan adalah sholat sunnah witir. Ya, sholat sunnah witir. Bahkan disebutkan witir ini beliau senantiasa lakukan meskipun dalam keadaan safar. Meskipun dalam keadaan safar, beliau senantiasa melaksanakan sholat witir di malam hari. Ya, ini dinamakan dengan sholat sunnah, yaitu yang mana Nabi senantiasa mengerjakannya atau melakukannya. Yang kedua, sholat sunnah yang mustahab. Ya, mustahab ini mirip-mirip dengan sunnah, hanya saja ya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi selalu mengerjakannya. Ada dalilnya tentang tentang keutamaan sholat tersebut, tetapi Nabi tidak selalu mengerjakannya. Artinya kadang beliau kerjakan, kadang beliau tinggalkan. Ya, seperti apa itu? Seperti contohnya kas-sholati inda dukhulil manzil wal khuruj minhu. Seperti sholat ketika masuk ke dalam rumah, ya beliau biasa mengerjakannya. Begitu juga ketika beliau keluar dari rumah, ya ingin keluar dari rumah, maka beliau juga mengerjakan namanya sholat sunnah. Ya, tapi ini beliau tidak sering-sering melakukannya, ya. Tidak selalu beliau lakukan, tapi beliau lakukannya hanya terkadang saja. Ya, ini yang dinamakan dengan sholat sunnah yang yang dianjurkan atau mustahab. Ya, sekali lagi sholat sunnah yang mustahab itu mirip dengan sholat sunnah, hanya saja yang mustahab ini Nabi tidak sering mengerjakannya, tetapi ada dalil tentang keutamaannya. Kemudian ada juga sholat yang disebut dengan tatawu. Ya, sholat tatawu. Ya, tatawu ini juga sebenarnya mirip dengan sholat sunnah dan sholat mustahab. Hanya saja sholat tatawu ini tidak ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaannya. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaannya tentang sholat tatawu itu. Tetapi seseorang hamba itu dia melakukannya, bisa melakukannya kapan saja selama bukan waktu-waktu yang terlarang, ya, yang dikenal dengan sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak ini kapan saja kita bisa kerjakan, ya, tetapi jangan dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu yang terlarang itu misalnya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh kita tidak boleh melakukan sholat mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak tidak diperbolehkan sampai terbitnya matahari 1 tombak. Ya, artinya ketika sudah matahari terbit 1 tombak, maka sudah boleh kita melaksanakan sholat mutlak namanya. Sholat mutlak itu terserah kita mau mengerjakannya 2 rakaat, 4 rakaat, yang penting setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam, mau 4 rakaat, kalau mau 100 rakaat juga boleh. Yang penting dia bukan waktu-waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang juga adalah ketika matahari berada di atas kepala kita. Ketika matahari berada di siang hari, ya, kira-kira jam 12 lah, ya, begitu ya. Ketika matahari sudah berada di atas kepala kita, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak, gitu ya, sampai matahari tergelincir. Setelah tergelincir matahari ke arah barat, maka masuklah waktu sholat zuhur. Maka setelah sholat zuhur itulah kita boleh lagi melanjutkan sholat mutlak kalau kita inginkan, sampai menjelang waktu asar.
Ya misalnya anggaplah sholat zuhur misalnya setengah satu, ya maka anggaplah sholat asar misalnya setengah empat, maka kita bisa melaksanakan sholat sunnah mutlak itu setelah sholat zuhur itu sampai menjelang masuknya waktu sholat asar. Ya ini dinamakan sholat tatawu namanya. Tatawu ya, bahwasanya seseorang itu boleh dia mengerjakan berapa rakaat saja yang dia inginkan, ya selama bukan waktu-waktu yang terlarang. Begitu juga waktu yang terlarang itu adalah waktu yang ketika matahari atau ketika sudah mau mendekati terbenamnya matahari. Ketika sudah mendekati terbenamnya matahari atau pas pada saat sementara terbenam matahari, maka seorang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah tatawu, ya. Begitu juga setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar juga seorang tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah tatawu. Adapun malam, pada sholat isya, ya atau setelah sholat maghrib ya sampai menjelang isya itu boleh kita melaksanakan sholat tatawu sebanyak-banyaknya atau sholat mutlak sebanyak-banyaknya. Begitu juga setelah sholat isya kita juga diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah tatawu itu sebanyak-banyaknya. Ya kalau kita mengerjakannya setelah kita tidur, setelah kita bangun dari tidur itu disebut dengan sholat tahajud. Ya, adapun kalau kita mengerjakannya sebelum tidur disebut juga dengan sholat lain atau sholat malam. Ini ikhwatal Islam azakumullah yang disebut dengan sholat tatawu yang mana kita kapan saja kita bisa mengerjakannya sebanyak rakaat apapun yang kita inginkan selama itu tidak dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang sebagaimana yang sudah tadi kami sampaikan waktu-waktu tersebut. Baik. Kemudian penulis buku ini Ibnu Qudamah, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan wa'lam anna afdala tatawu'atil badani as-salatu. Ketahuilah bahwasanya ya ibadah badan yang paling afdol adalah melaksanakan sholat. Ya, jadi sholat ini adalah ibadah badan yang sangat utama, yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah badan yang lainnya. Ikhwatal Islam azakumullah, ya oleh karena itulah sehingga di dalam Islam ini begitu banyak ya namanya sholat-sholat sunnah ya. Sholat-sholat sunnah begitu banyak sekali, ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tahajud, ya ada sholat istiqoroh, ya kemudian ada lagi sholat-sholat namanya sholat kusuf, sholat gerhana, sholat istisqa minta hujan, ya sholat id, ya sholat Jumat, sholat lima waktu, ya karena amalan ibadah yang paling afdol yang dikerjakan oleh badan kita adalah sholat. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita ketahui. Oleh karena itu sehingga tidak mengherankan kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, maka amalan yang Allah perintahkan kepada Nabi dan kepada umatnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwasanya sholat ini menduduki kedudukan yang sangat tinggi dan sholat ini adalah perkara yang sangat afdol di antara ibadah-ibadah badan yang lainnya. Ikhwatal Islam azakumullah, ya di sini disebutkan ya bahwasanya tentang masalah sholat-sholat sunnah dan mustahab ini dan keutamaan ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ya di sini ada disebutkan ya perincian tentang sholat-sholat sunnah secara terperinci. Penulis buku ini hanya menyebutkan bahwasanya pembagian atau macam-macam sholat-sholat sunnah nawafil, ya sholat sunnah atau sholat mustahab itu dan keutamanya itu banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Insya Allah kita akan sebutkan nanti dalam pembahasan. Sebenarnya kami sudah jelaskan ya pada pembahasan kajian fikih ya tentang macam-macam sholat sunnah, itu sudah kami jelaskan pada kitab fikih. Adapun di kitab ini tidak membahas secara mendetail karena kitab ini berisi tentang masalah tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Adapun tentang perincian tentang dalil-dalil dan seterusnya macam-macamnya itu disebutkan secara terperinci, hukumnya dan seterusnya, keutamaan-keutamaannya dan seterusnya itu
terdapat dalam kitab-kitab fikih dan yang selainnya. Ikhwatal Islam azakumullah, di sini dalam kitab ini disebutkan di antara sholat-sholat sunnah nawafil atau sholat sunnah tatawu, ya, adalah sholat tasbih, sholat tasbih. Ya, tetapi di sini disebutkan bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang sholat tasbih itu. Ya, ada yang mengatakan dalil tentang sholat tasbih itu sahih, ada yang mengatakan dalil tentang sholat tasbih itu bukanlah sahih, sehingga ada ulama yang mengamalkannya, ada yang tidak mengamalkannya. Yang tidak mengamalkannya karena menganggap atau meyakini bahwasanya hadis tentang sholat tasbih itu adalah lemah, ya, tidak bisa diamalkan. Adapun yang mengatakan diperbolehkan, menganggap karena itu hanya bagian daripada ibadah masuk dalam fadilah amal, keutamaan beramal, bukan masuk dalam hukum, maka sehingga ada yang mengatakan itu tidak mengapa diamalkan hadis yang lemah tersebut. Ikhwatul Islam azakumullah, yang terpenting dalam kitab ini disebutkan tentang sholat tasbih. Sekali lagi, ini adalah perkara khilafiyah yang terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang hukum melaksanakan sholat tasbih. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian yang terakhir yang kita bahas di sini adalah satu pasal, yaitu tentang waktu-waktu yang terlarang bagi kita untuk melaksanakan sholat. Ya, waktu-waktu yang terlarang bagi seseorang untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi ya, seseorang tidak boleh melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah tatawu pada waktu-waktu yang terlarang. Sebagaimana tadi saya sampaikan tadi itu, bagi sholat yang tidak memiliki sebab, bagi sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, yang tidak ada sebabnya sehingga dilaksanakan sholat sunnah tersebut, maka itu tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Seperti sholat tasbih. Sholat tasbih ini adalah sholat yang tidak memiliki sebab, sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, tidak ada sebabnya. Ya, artinya kita bisa mengerjakan sholat tasbih itu kapan saja. Ya, tidak ada sebabnya sehingga kita melaksanakannya. Ya, itu tidak boleh, ya, kita melaksanakan sholat tasbih pada waktu-waktu yang terlarang. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ya, tentang beberapa tadi itu ada 3 atau 4 waktu yang terlarang itu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah, termasuk sholat tasbih. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Adapun sholat sunnah yang memiliki sebab, ya, sebab kenapa kita melaksanakan sholat sunnah itu tersebut karena ada sebabnya. Contoh misalnya sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat penghormatan terhadap masjid. Kenapa kita disunahkan melaksanakan sholat penghormatan terhadap masjid atau tahiyatul masjid? Karena kita sedang masuk ke masjid, maka ada sebabnya. Ada sebabnya kenapa kita disuruh sholat tahiyatul masjid, karena kita sedang berada di masjid atau masuk ke dalam masjid. Begitu juga sholat kusuf. Sholat kusuf adalah sholat gerhana, apakah gerhana matahari atau gerhana bulan. Jika ada sebabnya itu gerhana bulan, maka kita disunahkan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat kusuf, yaitu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang berikutnya sholat sunnah istisqa namanya. Sholat sunnah istisqa, yaitu sholat sunnah meminta hujan. Ya, kenapa kita melakukannya? Karena ada sebabnya. Itu apa? Sebabnya adalah karena tidak turunnya hujan, maka kita pun boleh melaksanakan sholat istisqa. Ya, jadi sholat istisqa ini begitu juga tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Sholat kusuf ini adalah sholat-sholat yang memiliki sebab. Ya, sholat-sholat yang memiliki sebab, sehingga boleh kita melaksanakan sholat sunnah tersebut pada waktu kapan saja. Meskipun ini juga masih terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada para ulama juga tetap mengatakan meskipun itu sholat sunnah yang memiliki sebab, tetap juga tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang. Tetapi ada ulama mengatakan yang terlarang itu hanyalah sholat-sholat sunnah yang tidak memiliki sebabnya. Adapun sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab untuk dikerjakan seperti tahiyatul masjid karena seorang masuk ke dalam masjid, sholat kusuf karena seseorang itu lagi ada gerhana di sebuah negerinya, kemudian istisqa, sholat minta hujan. Kenapa dilakukan? Karena musim paceklik yang begitu berkepanjangan sehingga kaum muslimin memerlukan hujan, maka melaksanakan
sholat sunnah istisqa. Yang terpenting dalam di sini disebutkan tentang bolehkah seorang mengerjakan sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya itu di waktu terlarang. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan diperbolehkan kapan saja dilakukan meskipun di waktu-waktu yang terlarang, atau ada juga ulama mengatakan tidak diperbolehkan mengerjakannya di waktu-waktu yang terlarang. Ikhwatal Islam azakumullah. Kita lanjutkan. Wa alam anna nahya 'anil sholati fil awqatis salasah lahu salasatu asrar. Ketahuilah bahwasanya larangan melaksanakan sholat ya pada waktu yang tiga itu yang saya sebutkan tadi, yang tiga itu yaitu setelah sholat subuh, kemudian ketika matahari berada di atas kepala kita, itu di siang hari ya, yang ketiga adalah setelah sholat asar. Ya, setelah inilah tiga waktu yang terlarang yang tidak boleh kita melaksanakan sholat-sholat sunnah. Ya, jadi ada larangan tersebut untuk tidak diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah pada ketiga waktu tersebut itu karena ada tiga rahasianya, ada tiga hikmahnya. Yang pertama adalah tarku tasyabuh bi ubadil syams, agar kita meninggalkan penyerupaan kita terhadap para penyembah matahari. Jadi para penyembah matahari itu mereka menyembah matahari ketika terbit dan juga menyembah matahari ketika terbenam. Oleh karena itu agar kita tidak menyerupai dengan mereka, maka kita dilarang untuk melaksanakan sholat ketika matahari terbit, ya. Begitu juga melaksanakan sholat ketika kita dilarang melaksanakan sholat ketika matahari terbenam, karena sama dengan para pemuja atau penyembah matahari. Yang kedua adalah at-tahdzir minas sujudi liqari syaitan, yaitu syariat ingin memberikan kita peringatan ya untuk tidak sujud terhadap tanduknya syaitan. Ya, jangan sampai kita sujud kepada tanduknya syaitan, karena matahari itu ya jika dia terbit ya maka muncul bersamanya tanduk syaitan. Maka muncul bersamanya tanduk syaitan ketika matahari itu terbit. Ini hadis diriwayatkan dalam riwayat Muslim, hadis yang sahih. Dan jika matahari itu sudah meninggi, maka tanduk setan itu meninggalkannya. Maka tanduk setan itu pun meninggalkan matahari. Namun jika matahari itu berada pas di kepala kita atau di siang hari sebelum masuknya waktu zuhur, maka itu tanduk setan muncul lagi di pertengahan hari. Apabila matahari sudah bergeser ke arah barat ya, atau tergelincir matahari ke arah barat, maka tanduk setan itu pun hilang kembali atau memisahkan kembali daripada matahari tersebut ya, sehingga kita pun diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah itu karena sudah tidak lagi berada di atas kepala kita ya. Begitu juga ketika matahari sudah mau terbenam, menjelang terbenam, maka setan pun juga ikut lagi bersamanya, atau tanduk setan pun juga muncul bersamanya. Ya, begitu. Sehingga kita pun dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah di waktu-waktu tersebut, yaitu di waktu ketika hendak terbenamnya matahari. Begitu juga, namun apabila sudah terbenam matahari secara sempurna, maka ketika itu tanduk setan pun memisahkannya. Ya, sehingga kita pun diperbolehkan melaksanakan sholat maghrib dan sholat sunnah yang lainnya. Ini ikhwat Islam wazakumullah, kenapa kita hikmahnya atau rahasianya sampai kita dilarang untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu yang terlarang. Yang ketiga adalah hikmah yang kita bisa yang bisa kita petik daripada larangan tersebut, sholat sunnah pada waktu-waktu yang terlarang adalah bahwasanya orang yang menempuh jalan menuju akhirat, ya maka dia harus senantiasa membiasakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang-orang yang menempuh jalan keselamatan menuju hari akhirat kelak, maka dia harus senantiasa mengistiqomahkan dirinya untuk senantiasa berada dalam ibadah kepada Allah atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan membiasakan diri pada satu ibadah tertentu itu bisa menimbulkan kebosanan. Artinya kalau ibadah itu tidak bervariasi ya, cuma satu model saja, cuma satu macam saja,
itu akan menimbulkan kebosanan ataupun kemalasan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, oleh karena itulah jika ada namanya larangan-larangan dari dalam syariat seperti tadi saya katakan tadi, larangan melaksanakan sholat pada waktu-waktu terlarang, maka inilah yang akan menambah seseorang itu semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Karena ya seseorang karena jiwa ini sangat sangat punya semangat yang tinggi ya atas apa yang dilarang untuk dikerjakannya. Artinya ketika dia memiliki semangat yang tinggi terhadap satu perbuatan ibadah yang mana itu dilarang untuk dikerjakan pada waktu tersebut, maka seseorang itu akan semakin ya memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun atau Nabi pun memberikan jalan keluar ya, jalan keluar daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jalan keluar daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itulah ketika di waktu-waktu itu dilarang kita melaksanakan sholat, maka dalam syariat ini diberikan namanya jalan keluar, yaitu berupa ibadah yang lainnya. Seperti apa? Membaca Al-Quran, bertasbih, ya, berdoa, ya, mendengarkan ilmu, membaca ilmu, dan seterusnya. Ini juga merupakan bagian-bagian daripada ibadah. Jadi ada larangan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dalam waktu tertentu, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi di samping itu syariat membolehkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Itu apa? Ya seperti membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, berselawat kepada Rasulullah SAW, menuntut ilmu, membaca ilmu, saling menyampaikan ilmu, saling mengingatkan kepada kebaikan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, sehingga seseorang itu ya terus memiliki semangat dalam beribadah karena banyaknya variasi-variasi dalam beribadah sehingga tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dengan satu ibadah saja. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya sebagaimana sholat itu juga bermacam-macam gerakannya. Ada gerakan berdiri, ada gerakan bersedekap, ada ruku, ada bangkit dari ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada namanya tasyahud akhir, ada tasyahud awal, ada salam. Ini merupakan macam-macam variasi-variasi dalam beribadah, sehingga seseorang itu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain agar dia semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Ada dua pembahasan. Pembahasannya singkat saja, tidak terlalu panjang, yaitu yang tadi saya sebutkan tentang sholat-sholat sunnah, pembagiannya, dan waktu-waktu yang terlarang dari melaksanakan ibadah sholat sunnah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau nambahkan juga boleh. Kalau saya keliru bisa diluruskan. Baik, kalau tidak ada kami cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari penjelasan pada sore hari ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya, dan kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian sekalian. Dan kami perlu sampaikan semuanya bahwasanya sebentar malam kita ada lagi kajian jam 9 sampai jam 10, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Bagi para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang punya kesempatan bisa lagi bergabung dalam kajian kami, yaitu kajian tafsir Al-Quran di jam 9 malam sampai jam 10 malam pada malam hari ini, insyaallah. Barakallahu fikum. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung dengan kami di ruang Zoom ini dalam kegiatan pengkajian Tazkiyatun Nufus. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan kita semuanya, ya, memberikan kepada kita pahala yang begitu banyak, ya, sehingga kita senantiasa mendapatkan
ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan yang terbaik bagi para sponsor kegiatan ini atau kepada para donatur kegiatan kita kali ini. Demikianlah, ini ada rekamannya. Insya Allah kami akan kirimkan rekamannya. Silakan diputar-putar kembali rekamannya jika dibutuhkan. Dan jika mau men-share kembali apa yang kami rekamkan, di-share kembali kepada rekan-rekannya, maka dipersilakan. Barakallahu fikum. Kami undur diri. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum wa fiik barakallah. Sudah habis, Mas.